Sobat Hyper, nah hari ini kita mau kulineran lagi nih. Nah tapi hari ini kita diajakin sama Pak Lukman ke Laksa Bogor, makanan khas Bogor lagi. Nah cuma Pak Lukman udah nunggu di lokasi, jadi mendingan sekarang kita langsung aja berangkat ke sana. Oke, bye-bye. Halo Sobat Hyper, nah kita udah sampai nih di daerah Tegal Gundil, Jalan 2 di Laksa Bogornya Kang Dadi. Nah tapi ini kelihatannya nih tempat makannya nih, langsung aja kita masuk yuk. Dari 2 hari kering. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Udah datang. Aduh maaf banget nih telat. Habis nih makanannya. Tapi ya nambah juga boleh. Ini Nurma. Oh iya. Kang Deddy, Nurma. Iya. Laksa Bogor Kang Deddy. Bangga. Oke deh. Paling aku sambil pesan, kita sambil ngobrol-ngobrol deh ya. Siap Wajib deh. pesannya wajib. Ya. Wajib. Ayo. Nah ini Nur nih, ini yang tadi dikenalin seperti dijanjikan Laksa Bogor Kang Dadi. Nah ini Kang Dadinya. Kang Dadinya ya. Ini Kang Dadi, ini Ibu Farida. Ibu Farida. Ini kebetulan dulu satu alumni sekolah di SMP-nya 4. Ini adalah makanan tradisional dari Bogor, asli Bogor. Asli. Nah, mungkin nanti ada yang lain Kang Dadi akan cerita. Nah Nurma boleh tanya-tanya Kang Dadi. Ini nih, laksa pesanannya udah datang. Ya, makasih. Wah ini spesial ya. Spesial. Nah inilah laksa ya Kang Dadi ya. Laksa. Nah, Laksa. bisa dijelaskan Kang? Apa nih bedanya sama laksa Singapura? Iya. Ini menarik banget Oh, Kak. jadi laksa itu dikata sebagian orang ini adalah percampuran antara Melayu dan Cina. Mulai Cina. Jadi di beberapa tempat memang ada laksa. Di Bogor ada laksa, di Tangerang ada laksa, di Sukabumi ada laksa, di Singapura ada laksa, di Malaysia juga ada laksa. Mainstream laksa ini Ya namanya. mainstream. Cuma memang masing-masing mempunyai ciri khas. Nah, ciri khas laksa di Bogor itu adalah adanya oncom, tampilan oncom. Nah, mana oncomnya? Mana oncom nak? nih? Di Korean, boleh di Korean. Mana nggak tahu oncom? Anak milenial nggak tahu oncom. Ini oncom. Oncomnya Nah, guys. jadi oncom ini ampas pembuatan tahu. Eh, Jadi ampasnya masih memiliki gizi gitu ya. Jadi jangan sampai dibuang, kemudian difermentasi, akhirnya menjadi oncom. Oncom ini kemudian diproses di dalam laksa, direbus,
kemudian dimasukkan ke dalam panganan laksa ini. Itu ciri khas laksa Laksa Bogor. Bogor. Tidak ada di mana-mana. Jadi laksa Bogor ciri khasnya Khasnya itu. oncom ya. Oncom ya. Kalau bumbu kuningnya nih. Bumbu kuningnya itu Kang. asli dari kunyit. Kunyit. Waduh. Kunyit, hebat ya. asli kunyit tanpa ada pewarna buatan, kemudian menggunakan santan dan bumbu yang lainnya. Dan tanpa MSG. atau fetsin. Aman banget. Terus apa lagi nih Kang? Oh, iya, Di ini dalamnya dari itu ada toge, Toge. ada bihun, bihun. ya, kemudian ada taburan serundeng, Oh iya, ada serundeng. lontong, ya, ada lontong, Di dalam-dalamnya. dan ciri khas di sini menggunakan suiran ayam. Ah. Kemudian ada tahu, ada telur. Telur. Iya coba-cobain dulu Sambil gimana coba. rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kena di lidah. lidah milenial ya Bu. Aroma toge yang kena siraman kuah panas itu Keluar ya. Oh, ya. Gimana? Gimana? Enak banget. Enak banget guys pokoknya. Ya. Apalagi ini kan habis hujan ya, Bang. Jadi ciri khas rasanya tuh kalau laksa dari apa aja Kang? Rasa deh, untuk rasa dulu deh. Yang jelas di dalam bumbunya itu ada yang jelas biasanya bawang merah, bawang putih, kemudian ada kunyit, kemudian ada kemiri, ada apa? Sereh. Ada serai juga. Aduh, ini bahan-bahan tadi tuh bahan-bahan Iya, yang rempah-rempah. rempah-rempah yang justru meningkatkan ini tuh Imun, daya tahan imun, tubuh ya, kita, betul, imun betul. jadinya. Itulah ciri khas ya, sobat hyper. Ciri khas makanan-makanan tradisional ya. Ini yang kita bahas sekarang laksa itu memiliki bahan-bahan yang meningkatkan imunitas, daya tahan. Jadi tidak heran kalau orang tua kita dulu itu daya tahan tubuhnya kuat karena makanan sehari-harinya diisi dengan bahan-bahan yang meningkatkan imun. Bawang putih misalnya. Bahan-bahannya apa nih? Sumber karbonnya apa? Dari lontong. Lontong. Dan bihun. Bihun ya. Waduh. Ya, lontong dan bihun. Kemudian jangan lupa itu ada kemanginya. Oh iya nih. Ya, Waduh. kemangi itu kan bagus ya untuk metabolisme tubuh juga. Nah, darah peredaran Ya, darah, peredaran darah. ya. Ya. Jadi dia untuk darah tuh bagus tuh. Jadi darah kitanya tetap seger gitu. Ya. Terus apa lagi Kang? Itu ada proteinnya dari tahu dan telur. Telur. Sama oncom, Oncom, ya. toge juga ya. Toge Vitamin juga. B ya. Waduh, protein sama vitamin. Ya. Jadi proteinnya ada telur, ada tahu. Itu tahu tuh fermented Ayam, soya ya. sama Ayam. oncom, Suiran ayam ayam. juga. Ya. Tuh terus sama toge itu vitaminnya banyak. Nggak ada lemak ya. Lemaknya dari santan. Dari Oh, santan. santan. Jadi tapi sedikit ya. Ya, kira-kira. kalau santan kan lemaknya tidak. Tidak. Kalau lemak nabati ya. Ya, itu. Kita sering mengenal ada laksa Singapura, ada laksa Malaysia, padahal ada laksa Indonesia ya. Iya. Ada laksa Bogor, ada laksa Sukabumi, Tangerang. ada Tangerang, dan ciri khasnya dan nggak kalah enak. Oh. Boleh coba. Kalau nggak percaya bahwa laksa Bogor itu enak, datang ke sini. Ke laksa Bogor Kang Dadi ya. Nanti ditunggu. Tunggu tuh. Kita akan masuk ke segmen berikutnya bicara tentang bisnisnya ya. Setelah kita makanan ini. Oke, berarti nih Kang Dadi nih kalau kita lihat nih seporsi ini tuh laksa ini tuh berapa sih harganya? Seporsinya 17.000. Oh, 17.000. 17.000. Worth it banget dong ini. Ya. Penuh satu mangkok. Nah, kalau 17.000 mengenyangkan. sangat mengenyangkan. Jadi insya Allah sehat. Dan Iya, sehat. sehat, benar Ibu. Ya. Kalau misalnya nih kita kupas tuntas nih dari usahanya Kang Dadi nih, ini usaha laksa Bogor ini tuh dimulai dari tahun berapa sih Kang Dadi, Ibu? Ya. Kalau usaha ini mulai April sebenarnya, tadi establishnya mulai April 2018. April Walaupun 2018. waktu itu kami sudah trial di 2016, tapi memang hanya berapa bulan gitu ya. Ya. Kemudian ya lagi-lagi sebenarnya SDM sekarang kan agak susah ya. Jadi UKM sekarang permasalahannya bukan di permodalan, tapi gitu ya? sebenarnya di SDM gitu. Oh, maksudnya SM tuh nggak ada orang yang mau ngerjain ya? Oh. Karena kan mencari SDM yang karena ini kan kuliner ya, Iya, jadi iya. harus betul-betul cari orang yang memang tahu kebersihan begitu ya, rapi. Betul, Karena betul. kalau kuliner kita nggak bisa main-main sebenarnya. Kemudian yang kedua kami tidak menggunakan vetsin gitu ya, itu yang juga kami coba membuat makanan yang gurih tetapi tanpa vetsin gitu. Memang kami jadi perbanyak di ini ya, perbanyak di bumbunya. Bumbu ya, main bumbu ya. Jadi mungkin misalnya orang kalau satu porsi mungkin pakai bawang merahnya mungkin cuma 5,
kami bisa sampai 15. Oh, dinaikin gitu ya. Berani aja ya Bu ya. Jadi memang harus berani di bumbu gitu. Rempah-rempahnya ya. Tapi ini berarti kepikiran dari mana sih Kang Dadi sama Ibu bikin usaha laksa Bogor ini, atau karena Ibu Idenya. jago Hobi banget? makan. Jangannya hobi makan. Kebetulan saya penyuka laksa dari kecil. Penyuka laksa dari kecil, selalu mencoba di mana ada tukang laksa selalu saya cari. Dari kecil, kemudian sampai pada akhirnya saya coba-coba untuk membuat sendiri. Daripada harus beli, kenapa Iya. coba aja. Akhirnya saya coba untuk membuat buat percobaan berkali-kali, dicoba sampai mendekati laksa yang pernah dijual oleh orang. Iya. Nah, setelah Dulu itu, ya. setelah dicoba sendiri baru diperkenalkan kepada teman-teman. Biasanya saya undang teman, dan bagaimana rasanya. Dan pada akhirnya saya mencoba membuat laksa yang rasanya agak berbeda gitu, agak berbeda dengan laksa yang lain, agar memiliki ciri khas. Gitu. Ciri khas laksa Kang Ciri khas Dadi ya. Kang Dadi. Dan cara pengolahannya juga berbeda. Apa tuh beda? Nah, kalau di tempat lain, cara melayukan bahan-bahannya itu dengan menggunakan kuah yang nanti akan kita makan. Oke, ya. Jadi ini bahan mentah, kemudian diberi kuah panas dan Balikan dibuang lagi lagi. ke kuah Ya, yang lama, ya. dan akhirnya setelah itu nanti kuah yang hasil melayukan itu kemudian diberikan kepada konsumen. Nah, kalau di sini berbeda. Jadi kuah untuk melayukan dengan kuah yang untuk dimakan itu berbeda. Sehingga rasanya dia utuh, walaupun nanti sampai sore si kuah itu tetap rasanya seperti itu rasanya. Waktu awal mendirikan gitu ya, itu kira-kira modalnya berapa tuh? Kalau dari si kan kita bisa ya antara modal kerja dengan modal Ya, yang modal investasi usaha ya. Investasi Apek sama opeknya ya. Ya, kalau investasi more or less 50 ya. 50. Karena kita kan membangun ini ya. 50 juta ya, Ya. untuk investasinya ya. Tempat, kemudian untuk beli alat-alat masak gitu ya, termasuk Ya. ada gerobak. Ini ada apa? Ada Showcase. showcase, ada freezer gitu. Ya. Nah, kalau dari sisi modal kerja sebenarnya setiap harinya kita butuh sekitar 350 ya. 350.000. Sekitar 350.000 itu, tetapi untuk sekitar berapa ya? 30 sampai 40 porsi. 40 porsi. Oh, titik Itu yang itunya modal ya. kerja yang kita putar gitu. Iya. Sehari bisa berapa porsi rata-rata, Bu? Nah, ini memang Masih fluktuatif. Fluktuatif ya? sangat fluktuatif. Paling tinggi pernah berapa paling tinggi? Paling tinggi waktu itu pernah 150 Ya, ya. ada pesanan juga sih. Ada Oh, pesanan. ada pesanan, betul. Iya, betul. Jadi ada pesanan lah ya. Dengan Anda mensosialisasikan laksa, berarti Anda menjaga kelestarian ya, atau kekayaan lokal Indonesia, khususnya kuliner, dalam hal ini laksa. Jadi ya jangan kalah dong, masa kalah sama makanan-makanan dari luar. Iya. Ya, dari- Tantangan nih buat Tantangan milenial buat ya. milenial ya. Oke Sobat Hyper, nah kita nih udah selesai nih tadi makannya, terus udah sholat asar juga. Nah kebetulan nih di Bogor lagi hujan nih cuacanya ya. Ya. Makanya kita tutup tirainya, tapi nggak apa-apa lah. Enak cuacanya. Enak kan cuacanya? Hidup Bogor ya. Khas Ya. Bogor. Sepertinya laksa ya. semakin kerasa nih. Nah. Nikmatnya. Itu Iya. makanya pantas masuk akal kenapa Kang Deddy buka laksa. Ya. Ya, oke kita masuk aja kali ya, balik ke topik sebelumnya. Kan sebelumnya mungkin tadi Ibu bilang kalau misalnya penjualan laksa ini kurang lebih bisa 30 sampai 40 porsi ya. Ya, benar. Bahkan bisa sampai 100 ya Kang Ya. Dadi ya. Itu berarti kalau boleh tahu nih, itu kira-kira omsetnya sekitar berapa tuh? Kalau omset kalikan aja misalnya kalau per harinya ya bisa sampai 500 sampai 700 ya. 700 per hari. Ya. Itulah. Sekitar segitu ya. Nah mungkin kalau misalnya sekarang kan kita habis pandemi nih Kang Dadi, itu gimana sih kira-kira ada penurunan kah? Dampaknya ya. Juga sebelum pandemi dan setelah Ya, pandemi gimana tuh? memang dampaknya terasa sekali ya, terasa banget. Pernah beberapa bulan, hampir 3 bulan itu sempat berhenti sama sekali. Berhenti ya. Karena semua jalan ditutup, orang tidak boleh datang. Iya. Betul. Terus akhirnya kami tidak berkutik. Nah kemudian setelah itu muncul permintaan dari beberapa orang yang justru terkena COVID. Jadi orang yang minta terkena dia. COVID, Jadi mereka peluang, meminta ya? untuk dikirimi laksa gitu. Gitu. Jadi mungkin mereka merasa bahwa
laksa ini bisa meningkatkan stamina ya, imunitas mereka. Akhirnya mereka pesan laksa. Dan alhamdulillah dari situ mulai berdatangan ya pesanan-pesanan itu walaupun ya secara online gitu ya. Berarti jualan online juga ya? Online. Wih, Ya, laksa tidak masuk online gitu. Ya. Dulu ya bisa sampai 40-50 porsi, tapi pas Covid ya paling ya 25 lah gitu ya. Jadi memang dampak ke pandemi cukup terasa ya? Cukup terasa. Oh, cukup terasa. Nah ini untuk ini Kang, selama pandemi itu pernah ada bantuan-bantuan ya untuk UKM seperti ini? Yang datang ke sini? Iya. Oh ada sebentar, ada sekali. Ada, ya? Satu dari saya lupa ya. Pegadaian. Oh, Pegadaian? Ya, di Bentuknya Pegadaian apa? waktu itu dalam bentuk uang tunai. Bantuan Bantuan UKM tunai? Oh ya, Iya, uang tunai soalnya ada ya. sebesar 2,5 juta kalau tidak salah. 2,4 ya? Ya, 2,4 kalau tidak ya. 2,4, 600 dari Pegadaian. kali 4 ya? Iya, benar. Oh, iya, iya. Di Pegadaian. Itu Satu. berarti masuk pemerintah programnya Ya. 2,4 juta ya dari bantuan untuk UMKM Iya. waktu itu. Oke Kang, tadi dapat bantuan ya dari yang bantuan modal UMKM ya? Betul. 2,4 2,4 juta ya? juta, ya. Itu gimana cara mendapat pengajuan atau dihubungi langsung? Saya justru tidak pernah mengajukan. Tidak pernah mengajukan. Tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa saya mendapatkan bantuan tersebut. Berarti usaha ini memang sudah terdaftar ya? Terdaftar. Sebagai UMKM? Oh. Atau setidaknya diketahui lah oleh pihak. Iya, karena terdaftar kan? Terdaftar. Oh, iya, iya. Kemudian Jadi saya juga mungkin- kaget ya waktu diberitahu, oh saya dapat. Ya semoga aja ya bisnis laksa Bogor ini tuh semakin dikenal sama masyarakat sekitar ya. Ya. Terlebih milenial, kalau Betul. milenial. Kalau milenial yang saya harapkan bisa lebih mengenal lagi kuliner-kuliner tradisional. Iya. Ya. Kemudian tidak hanya warga Bogor, tapi juga warga di luar Bogor itu. Jadi sewaktu mereka cobain. datang kunjung ke Bogor, mereka bisa mencicipi banyak kuliner di Bogor. Betul. Kuliner laksa ya, Google kuliner Map-nya laksa. akan ditampilkan Ya. di sini ya. Nanti Google Map, Oh, iya. laksa Bogor Kang Dadi akan ditampilkan juga. Iya. Ya ada parkirnya di dekat masjid luar gitu nanti ya. Jadi di sini lumayan enak dekat sungai, Sungai. dengar aliran sungai, kemudian makan laksa. Wah, maknya sama. Wah. Yang Halal cewek-cewek ini pasti juga. halal dari makanannya karena pasti halal karena halal itu perlu. Karena makannya tadi udah dibahas bahan-bahan bakunya ya. Dari mulai ya apa namanya? lontong, Apa? lontongnya, Bihun, toge, toge, oncom, telur, ayam. Tahu ayam. ayam. Itu cuma itu dari sisinya rempah-rempah. Jadi halal itu perlu. Yuk makan laksa Bogor. Ini laksa Bogor Kang Dadi. Maknya. Maknyos. Jangan lupa buat yang cewek-cewek juga jangan takut gendut karena pokoknya mah lemaknya sedikit ya. Jangan takut gendut. Ya, jangan takut. Ya, oke. Oke, Sobat Hyper, terima Assalamualaikum. Dadah Mas kasih. Kang Dadi. Hyper ya.